menggantikan sistem sewa tanah era Raffles. Sistem ini mewajibkan rakyat menanam tanaman ekspor yang hasilnya akan dijual kepada pemerintah Belanda dan harganya pun akan ditentukan oleh pemerintah Belanda tersebut. Kebijakan dasar tanam paksa terdiri atas 6, yaitu setiap desa menyisihkan 20% lahannya untuk tanaman ekspor tanpa dikenai pajak sekalipun. Yang kedua, rakyat tidak memiliki tanah harus bekerja di perkebunan dan pabrik selama 66 hari per tahun. Yang ketiga, waktu kerja tidak boleh lebih lama dari masa tanam paksa tadi. Yang keempat, kelebihan hasil produksi akan diberikan kepada warga. Yang kelima, pemerintah menanggung kegagalan ketika gagal panen akibat bencana alam. Yang keenam, kepala desa bertanggung jawab atas pengawasan. Namun dalam praktek ini, sistem ini banyak disalahgunakan. Mengapa? Karena rakyat tetap dikenakan pajak, banyak rakyat dipaksa terlalu keras, dan rakyat dipaksa untuk memberikan semua hasil panen kepada pemerintah Belanda. Banyak sekali petani yang harus berjalan jauh ke perkebunan, bekerja berat di ladang dan pabrik, serta membangun infrastruktur bagi pemerintah kolonial yang mengakibatkan sistem ini menjadi penderitaan bagi semua warga Indonesia. Bagi pemerintah Hindia atau Belanda, sistem ini dibuat dengan berhasil yang sangat luar biasa. Pada 1860, misalnya, 72% penerimaan kerajaan Belanda disumbang dari Hindia atau Belanda. Di negeri Belanda, Van den Bosch dipuji-puji sebagai pahlawan. Raja Belanda bahkan menganugerahinya gelar De Graaf atau memberi gelar yang bernama De Graaf pada tahun 1839. Gelar bangsawan yang diberikan kepada orang-orang yang dianggap berjasa kepada negaranya. Namun, di sisi lain, sistem tanam paksa menuai kritik dari berbagai pihak, termasuk dari orang-orang Belanda sendiri. Pengkritikannya yang terkenal adalah seorang mantan asisten presiden di Lebak, Banten, bernama Edward Douwes Dekker. Kritiknya ditulis dalam buku Max Havelaar pada tahun 1860 dengan nama Pena Multatuli. Buku ini mengisahkan penderitaan petani karena kebijakan sewenang-wenang Belanda. Sistem tanam paksa dihapus pada 1870 setelah dikeluarkan UU Agraria dan UU Gula. Ada beberapa tujuan UU Agraria dan UU Gula setelah dikeluarkannya. Yang pertama, melindungi hak milik petani atas tanahnya dari penguasa dan pemodal asing. Yang kedua, memberi peluang kepada pemodal asing untuk menyewa tanah dari penduduk Indonesia, seperti dari Inggris, Belgia, Amerika Serikat, Jepang, Tiongkok, dan lain-lain. Selain itu, pengusaha swasta dapat menyewa tanah pemerintah hingga jangka waktu sampai 75 tahun. Yang ketiga, membuka kesempatan kerja kepada penduduk untuk menjadi buruh perkebunan. Sementara itu, UU Gula bertujuan memberikan kesempatan yang lebih luas kepada para pengusaha gula untuk mengambil alih pabrik-pabrik gula miliknya.